kabar? Sebelum sini saya akan bahas apakah benar jika One Piece sudah berada di penghujungnya dan dia akan tamat di tahun 2024 nanti. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian tonton terus sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas berita One Piece kembali nih, terutama terkait kapan sih One Piece ini sebenarnya akan tamat. Padahal dia sudah melewati 1000 chapter manganya dan episode animenya pun sudah 1000 lebih, tapi kok lama banget sih nggak dihabis-habisin. Ayo, pasti banyak juga nih dari kalian yang ngerasa One Piece ini kelamaan, tapi banyak juga yang ngerasa kalau One Piece tamat malah jadi lesu nih karena bacaan dari zaman bocil malah harus udahan juga kan, jadi ikut sedih banget. Ingat One Piece ini rilisnya di tahun 1997. Udah pada lahir belum di tahun segitu? Zaman-zaman masih sering nostalgia nontonin kartun tiap minggu saat bocil. Sekarang OTW udah mau punya bocil lagi. One Piece emang komik dengan sejuta kisah. Nah, kita tahu perbincangan kapan One Piece tamat semakin geger diucapkan setelah rilisnya komik volume ke-100 yang berisi chapter 1000 juga. Dan untuk anime di episode 1000 yang bahkan dibikin spesial episode. Yang Oda sendiri sebenarnya menuliskan di volume 100 lalu bahwa One Piece sudah berada di panggung terakhirnya. Oda sebelumnya pernah berkata bahwa One Piece akan tamat dalam waktu 5 tahun lagi. Itu pun saat dia diwawancara di tahun 2019 lalu bersama dengan seorang YouTuber. Dan di tahun 2020, editor mereka pun berkata jika Oda sudah mulai mempercepat pace atau alur dari One Piece ini sendiri. Tapi perlu diingat juga, Oda memang sudah berkali-kali berkata akan hal itu sejak awal serial ini dimulai. Rencana awal sekali adalah Oda ingin menamatkan One Piece dalam kurun waktu 10 tahun. Yang berarti jika One Piece rilis di 97, berarti One Piece akan tamat di tahun 2007 lalu. Tapi akhirnya ini gagal juga. Ya, untuk hal ini sebenarnya Oda pun pernah berkata di hal yang serupa lagi di tahun 2002 bahwa One Piece akan tamat 5 tahun lagi, yang sebenarnya cukup mirip juga di tahun 2007 tersebut. Yang jika kita lihat arc yang terjadi pada saat itu di tahun 2002-an memang sedang mau masuk ke Shandora atau ke Pulau Langit lah di Pulau Jaya. Yang sejujurnya arc ini adalah arc yang sangat-sangat penting sekali. Dan bisa saja Oda tadinya mau menamatkan One Piece setelah beresnya arc tersebut, tapi ternyata One Piece lebih luas dari yang Oda bayangkan sendiri. Dan yang terbaru adalah 2019 dan 2020 lalu. Yang di sini pula editor ya mengira-ngira jika One Piece sudah berjalan sekitar 80% dari total keseluruhan cerita yang ada. Yang lagi jika kita asumsikan One Piece sudah berjalan 22 tahun, itu adalah di 80%, yang berarti benar kurang lebih sekitar 5,5 tahunan lagi lah One Piece ini akan tamat. Serta satu poin penting adalah ending One Piece tidak akan pernah berubah ya menurut Oda Sensei dari awal dia bikin sampai cerita sudah semakin kompleks seperti sekarang ini. Dan Oda pun tipe mangaka yang based on ending banget. Jadi dia sudah tahu akhir dari cerita ini akan dibawa kemana, dan mungkin di tengah-tengahnya hanya ditambah-tambah saja. Ya, mungkin itu juga sih alasan kenapa cerita One Piece sudah sepanjang ini tapi tetap pengikutnya banyak banget dan masih populer juga ya, karena emang ceritanya sih udah yang paling terbaik. Nah, di sini kita akan masuk ke pertanyaan utama. Apa benar Oda bisa menamatkan One Piece dalam 5 tahun yang notabene di tahun 2024 nanti? Dan karena sekarang sudah di tahun 2022, berarti 2 tahun lagi. Atau mungkin kita ambil angka aman lah 3 tahunan lebih karena ada anomali di tahun 2020 dan 2021 karena munculnya COVID-19. Mari kita coba hitung-hitung kemungkinan misteri yang belum selesai dan sampai di chapter berapa One Piece ini akan selesai alias tamat.
Di sini murni hanya pendapat dari channel Devilami saja ya untuk forecastnya chapter berapanya. Kita tahu saga Wano Kuni atau arc-nya sekarang sudah masuk di chapter 1042. Dan Wano Kuni awal masuknya adalah di chapter 909 lalu. Ini adalah arc terpanjang yang pernah Oda buat karena sudah mau masuk ke 150 chapter. Yang saya sendiri pun cukup yakin kemungkinan akan melebihi atau pas lah di segituan. Nah tinggal Kaido saja nih yang tersisa dan beberapa hal lagi arc Wano Kuni benar-benar akan berakhir. Mungkin jika dari prediksi saya kira-kira di 1045an lah. Itu untuk Kaido saja yang sudah dikalahkan. Dan masih ada flashback yang kita perlu tahu, lalu juga masih ada post arc Wano Kuni yang kata Oda, Wano akan sangat luar biasa. Mungkin kurang lebih akan berakhir di chapter 1055 sampai 1060an lah. Dan selanjutnya kemungkinan arc yang mungkin ada tapi mungkin ini hanyalah tipis-tipis adalah arc dari referee. Jadi ada yang setidaknya ya sedikit saja kita perlu tahu apa yang terjadi di sana. Seperti keadaan para revolusioner, lalu juga Cobra, insiden dari kerajaan Alabasta, dan yang lain-lainnya. Ini sekitar 2-5 chapter sudah kebanyakan nih menurut saya untuk memberitakan tentang referee. Serta satu hal yang perlu terjadi juga adalah arc dari Elbaf. Benar, kita pertama kali diperkenalkan Elbaf ini di Little Garden yang notabene itu sudah bertahun-tahun lamanya. Dan untuk Elbaf sendiri adalah termasuk suku yang terkuat di dunia dan dikatakan berkali-kali. Jadi kayaknya tidak mungkin sih Oda akan melewatkan satu hal yang sangat penting ini. Apalagi masih ada permasalahan yang belum selesai antara Big Mom, Mother Carmel, lalu juga Pangeran Loki, dan yang lain-lain. Jadi masih ada kemungkinan juga terkait Shanks yang mungkin akan muncul di Elbaf tersebut. Elbaf ini pasti akan menjadi petunjuk penutup serial One Piece karena dia pula sudah diperkenalkan sejak lama sekali. Tapi saya pikir Elbaf akan mirip dengan arc Skypiea atau Zola yang tidak akan lama-lama, tapi dia akan bawa hal penting menuju akhir dari cerita ini. Mungkin habis sekitar 50-an chapter lah, yang berarti jika ditotal dengan tadi ada di 70 sampai 75 chapter lagi. Lalu jangan lupa juga kita diperkenalkan satu pulau terujung di Grand Line, dan itu bukan Pulau Loftel. Karena kita tahu lah ya sekarang cara untuk sampai ke Loftel itu dengan 4 road poneglyph. Dan pulau ini hanya mengikuti log post saja sampai ke ujung, di mana pulau ini bernama Lodestar yang baru dikatakan saat flashback dari Roger dan Oden lalu. Ya walaupun kru topi jerami tahu tentang road poneglyph dan Loftel, tapi rasanya aneh saja sih Oda memperkenalkan Lodestar jika akhirnya hanya akan ditinggalkan begitu saja. Mungkin Lodestar ini akan muncul karakter seperti Skopper Gaban lah atau berapa hal informasi menarik, jadi tidak mungkin akan panjang-panjang nih. Maka saya prediksi kira-kira 5-15 chapteran sudah cukup. Maka jika digabung dengan yang tadi kurang lebih total ada 75-90 chapter. Nah tentu saja yang terpenting dan menjadi arc yang luar biasa untuk serial ini pun perlu ada yang namanya arc Loftel. Alias ini udah menuju ke akhir nih karena road poneglyph sudah dikumpulkan semua dan mereka siap menuju untuk mendapatkan One Piece. Sebuah pulau yang sudah ditunggu-tunggu dari chapter 1 sekalipun alias One Piece ini. Dimana arc ini kita akan mendapatkan beberapa villain yang akhirnya beradu nih seperti Teach yang pasti dia mengincar hal yang sama dan ini ultimate-nya. Yang mungkin jika saat itu Shanks pun sudah dikalahkan oleh Teach lah, dan pada saat itu pula Teach juga sudah menjadi manusia terkuat di dunia. Pertarungan ini mungkin akan cukup mirip seperti Rocks dahulu melawan Roger untuk kasus Luffy-nya. Ya sejujurnya saya pun masih bingung sih kalau di alurnya apakah World Government dulu baru Loftel atau Loftel dulu baru World Government. Ya tapi ini mungkin bahasan lain lah. Dan untuk arc dari Loftel ini sendiri kemungkinan bisa makan 30-50 chapter, yang berarti total ada dari 100 sampai 140-an chapter lah jika kita jumlahkan semuanya. Nah sejujurnya saya pun kepikiran terkait adanya arc dari Sphinx atau pulau tempat makam di Shirohige dan Ace dimakamkan. Setelah Luffy tahu sejarah dunia dari Loftel dan segalanya, serta mungkin kematian Shanks oleh Kurohige pada saat itu pula, dia nantinya akan mampir ke situ untuk memakamkan Shanks juga dan bersiap untuk menyerang pemerintahan dunia. Karena lagi-lagi pada saat itu dia sudah tahu semua kebusukannya, jadi kira-kira ini hanyalah arc untuk mengumpulkan orang-orang saja. 5-10 chapter sudah cukup lah. Maka total ada di 110 atau sampai 150-an chapter. Dan inilah dia arc yang akan menjadi salah
satu penutup serial One Piece, yaitu arc pemerintahan dunia, dan di sini semua orang sudah berada di sisi Luffy. Ya seperti yang kita tahu lah ya, Luffy menyelamatkan orang-orang negara-negara dimanapun dia singgah. Jadi di sini sudah saatnya balas dendam ke Akainu dan mengalahkan Gorosei dan Imo juga. Ini akan menjadi klimaks utama dari serial One Piece, di mana banyak hal-hal yang akan Oda ungkap di peperangan utama ini, seperti kekuatan utama setiap karakter, pasukan revolusioner, dan banyak hal lainnya. Red Light pun kemungkinan besar akan dihancurkan di arc ini, dan Mary Joyce pun akan mulai berguguran beserta para Tenryubito-nya. Ini mungkin akan menjadi ultimate arc yang butuh chapter sekitar 50-100 chapteran. Maka total di 160-250 chapter sampai ke bagian arc tersebut. Tentu saja setelah arc itu selesai, kita akan berada di post-war atau arc setelah perang. Mereka pasti akan membuat pesta makan terbesar di dunia yang Luffy selalu inginkan, dan dia pasti akan berpesta ria juga setelah kehancuran pemerintahan dunia yang busuk selama 800 tahun lamanya. Dan mungkin di sini kita akan mendapatkan sedikit time skip keadaan Mugiwara saat mereka semua sudah pada tua. Ya klasik manga shonen lah seperti itu. Sejujurnya yang saya tunggu adalah keadaan Luffy dan Katakuri nanti seperti apa, lalu juga dengan Kid seperti apa, dan Kobe juga nih mencurigakan dia pasti sudah menjadi admiral. Serta dari tujuan utama revolusioner, apakah mereka akhirnya akan menggantikan pemerintahan dunia dan memimpin dunia ini di bawah pasukan revolusioner. Kalau kita tahu pasukan revolusioner ini based on rakyat banget kan, anjay, dari rakyat untuk rakyat, ya kurang lebih seperti itulah pokoknya. Jadi ini bisa menjadi suatu opsi saja sih untuk hal tersebut, dan entah apakah akan dibahas atau tidak. Serta teori terkait Luffy yang akan mati di akhir pun itu bisa saja terjadi karena nyawanya sudah banyak diambil, tapi ya rasanya kurang sih jika harus hal seperti itu. Yang sejujurnya untuk saya sendiri masih belum terbayang akan seperti apa tamatnya, dan post-war ini kemungkinan akan makan sekitar 20-30an chapter lah, yang berarti total dari tadi adalah 180-280 chapter sampai serial One Piece ini tamat. Di sini saya tidak membahas alur-alurnya seperti apa ya, karena difokuskan hanya kira-kira berapa chapter lagi dan apakah dalam 5 tahun One Piece benar-benar akan tamat. Tapi setelah saya recap ulang di sini ternyata masih banyak banget ya yang harus Oda lalui. Dan jika kita rata-ratakan chapter per tahun itu habis sekitar 30-40an chapter, dan tadi total dari 180-280 chapter, maka One Piece kurang lebih akan tamat sekitaran 4-7 tahun lagi. Nah jadi itulah menurut saya terkait total chapter yang ada, dan jika dihitung tadi kira-kira One Piece akan tamat di 1300-1400an chapter. Masih jauh nih perjalanan kita. Nah kira-kira kalau menurut kalian chapter berapa nih One Piece ini akan tamat, dan kurang lebih berapa chapter juga nih untuk sampai seperti yang tadi saya katakan? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devon pamit, and I'll see you guys next time.